RT berapa Pak? RT 02 RW 03. Kemudian diperbarui di sini tahun 2000. Pihak-pihak tertentu terkait bahwa dia punya atau perusahaan namanya kayak itu adalah lahan tidur. Pada anggapan kami pada waktu itu. Jadi sepanjang kami duduk di lahan ini, badan pengurus di dalam sini tidak ada kami menjanjikan segala sesuatu akan diterbitkan sertifikat. Hanya mau menjebakan sebagai suatu jalan keluar untuk menjebakan pengurus inti di dalam korporasi itu. Pernah kami datang di sini sebagai pimpinan juga pernah. Kalau saya bisa cerita, untuk tempat untuk tinggal, butuh lahan untuk berusaha untuk hidup. Ke depan. Kalau kita bicara pengembangan daerah ke depan, itu sudah kita bicara masalah investor. Ya, untuk masalah sertifikasi tanah ini coba menjadi prioritas. Kalaupun tidak bisa sekabupaten, ya kita ambil contoh per kecamatan dulu lah. Bisa saya tolak, Bapak mana kan? Saya tanya, itu ya sih Pak, mana kan? Kira-kira mana Pak? Mana kan Bapak? Tidak. Mana tidak Pak? Laut ada, kemudian asisten satu di sini juga. Tapi sampai sekarang solusinya belum ada. Ya, sebenarnya nggak bisa juga ambil keputusan masalah. Karena begini Pak, kami juga pernah bicarakan sama BP tapi menyelesaikan satu persatu dengan tahap pemutih yang itu. Pembangunan kami masih di depan. Terima kasih banyak. Makasih ya. Kita selama mengganti rugi, menempatin dan mengelola lahan itu belum pernah dijanjikan untuk dikasih sertifikat ataupun surat apapun, kecuali RT RW itu untuk menandakan perbatasan antara sepadan satu ke sepadan yang lainnya supaya nggak ada cekcok, nggak ada keributan di sekitar sana, gitu. Jadi kalau dibilang di situ pernah dijanjikan mau dikasih sertifikat atau yang lain-lain, berarti itu fitnah, mengada-ngada. Itu aja Pak. Bu, lokasinya di mana? Lokasinya di Poros, di sekitar kantor Pemda. Luasnya Bu? Gimana Pak? Luas tanahnya? Luas tanahnya semua itu dulu Pak 64 hektar. Dan dipotong perkantoran itu 20 hektar, sekarang sisanya yang dikelola dan yang ditempatin masyarakat sisanya 44 hektar. Di Paya Cincin ya Bu? Paya Cincin termasuk, terus ke ini pun masuk Pak, ke Paya Rengas pun masuk, terus ke Pamak pun masuk gitu. Yang menjanjikan untuk sertifikat siapa? Yang melaporkan ke sini Pak, tapi yang menjanjikan karena di sana gini Pak ya, di sana sebagai orang yang dituakan, yang membantu masyarakat, Pak Asnan itu dari dulu nggak ada menjanjikan atau menjual tanah ya, kecuali mengganti rugi lahan, mengganti rugi, gitu. Tapi ada Tadi masyarakat datang kemari, yang tujuannya memang yang pertama, ya kan mereka menyampaikan pendapat lah yang terkait permasalahan tanah yang ada di daerah mereka. Ya kan? Yang mereka mengatakan bahwasannya memang itu tanah sudah digarap mereka dari lama sekali. Ya kan? Yang dulunya memang itu ada kepemilikan. Nah, yang pemiliknya ini kata mereka sih memang sudah nggak ada. Ya kan? Artinya mereka sudah memiliki itu sudah lama sekali. Lalu saya sampaikan bahwasanya untuk permasalahan tanah ini sebenarnya bukan di kantor polisi untuk mengeluhkan pendapat masalah tanah ini, tapi coba tanyakan ke Pemda bagaimana status kepemilikan mereka. Ya kan? Kalau memang tanah yang sudah digarap oleh orang tetapi tidak digarap lagi, berarti tanah itu kan sebenarnya intinya milik negara sekarang. Jadi
di dalam kekuasaan negara. Apapun namanya, ya, seseorang di Indonesia ya, yang memang negara kita berdasarkan asas hukum harus memiliki dasar-dasar hak kepemilikan yang sah. Ya kan? Sebenarnya kita kasihan sama masyarakat. Mau sampai kapan mereka tempat atau tinggal di daerah yang tidak bertuan artinya tidak memiliki surat. Artinya kapanpun kan bisa diambil oleh negara nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, terkait masalah laporan. Ya, setiap masyarakat warga negara itu berhak membuat laporan terhadap pihak kepolisian karena mereka mungkin merasa pertama dizalimi, yang kedua rasa tidak adil mereka itu dapatkan, akhirnya mereka mengadu ke tempat kita. Nah, untuk proses hukumnya ini memang sudah kita tangani di Satreskrim, ya, sedang dilakukan penyelidikan, ya, terkait bukti-bukti maupun saksi. Apabila memang laporan tersebut nanti tidak terpenuhi unsurnya, ya kita akan membuat surat SP3. Tetapi kalau memang terbukti nanti, kita sesuaikan dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia ini. Laporan